Sahabat Uti Channel dimanapun berada, silakan yang belum subscribe untuk di-subscribe channel ini. Ada berita kabar yang lagi rame ini, Roy Suryo CS dan Rismon Sianipar ya, yang ingin membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Dan ini sekarang lagi rame ini, bahkan Roy Suryo CS mengklaim bahwa Rismon Sianipar sebagai pengkhianat. Ini ada apa ini dengan Rismon Sianipar sehingga ini banyak diperbincangkan. Bahkan ini Rismon Sianipar ini pergi ke Solo untuk meminta maaf kepada Pak Joko Widodo. Ya. Dan ini di sini juga ya, ada apa sebetulnya Rismon Sianipar ini sehingga sekarang disebut ya oleh kubu Roy Suryo bahwa Rismon adalah pengkhianat katanya ya. Si rakus kekuasaan itu seolah-olah republik ini milik bapaknya, nenek moyangnya. Memangnya ada darah nenek moyangmu tertumpah, hai Jokowi? Sakit hati kita. Ya, oke, saya berharap relawan Solo harus lebih banyak, lebih kuat suaranya daripada kota lain. Karena dinasti ini bermula dari Solo dan harus diakhiri di Solo. Terima kasih. Jejak digital Rismon Sianipar ya, yang ingin membongkar kasus ijazah Jokowi palsu, ya, ijazah Jokowi palsu ini. Dan bahkan ini sampai mencaci-caci ya Jokowi ini dengan kekuasaannya. Dengan ini saya memohon maaf kepada Bapak Joko Widodo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Besar harapan saya Bapak Joko Widodo menerima permohonan maaf saya ini, dan saya bersedia akan menyatakan langsung ke hadapan Bapak Joko Widodo di Solo, sekaligus saya mengajukan restoratif justice atau RJ untuk penyelesaian permasalahan hukum saya. Terkait kedatangan hari ini ke rumah Pak Jokowi, tujuannya juga apa? Pertama, saya dapati Rismon Sianipar itu ya pergi ke Solo dan meminta maaf kepada Joko Widodo. Dia memberanikan diri untuk menyambangi rumah Jokowi di Solo. Dan siapapun yang menempuh jalan untuk berdamai dengan Joko Widodo, sudah kami tegaskan dan hari ini kami tegaskan kembali bahwa mereka ini adalah orang-orang yang berkhianat terhadap kami. Kami menyatakan tindakan Saudara Rismon Sianipar ini selain melakukan pengkhianatan sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Petrus Celestinos, juga merupakan tindakan yang melakukan penyerangan kepada perjuangan. Kita tahu sebelumnya sudah ada 2 orang yang bertandang ke Solo, masih konsisten mengakui jasa Jokowi palsu, masih konsisten tidak minta maaf kepada Jokowi. Tapi hari ini dengan tanpa malu dan tidak ada lagi tersisa wibawa sedikit pun dari saudara Rismon Sianipar, dia merengek-rengek lewat media mengajukan minta maaf kepada saudara Joko Widodo. Dia merengek-rengek mengevaluasi penelitiannya yang dianggap sebelumnya keliru, dan hari ini dia mengakui ijazahnya asli, padahal dia pun belum punya putusan pengadilan tentang sengketa ijazah. Ini adalah sesuatu yang diingkari dan sesuatu yang bertentangan. Dan dalam konteks perjuangan kami tegaskan, kehilangan pengkhianat bukanlah aib bagi kami, justru itu adalah bagian dari upaya pembersihan perjuangan. Yang saya tanyakan, saya mendoakan semoga sahabat kita Rismon Sianipar ya itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pencerahan, diberikan hal yang terbaik untuk dia, perlindungan juga ya kepada dia. Karena apa? Karena mungkin apa yang dia katakan, prediksinya, pertanyaan Mas Rafli, keberatannya Mas Michael dan teman-teman semua, itu ya mungkin saja itu dialami. Jadi kita mendoakan saja ya, semoga yang terbaik, tapi kami tetap terus jalan. Roy Suryo CS pun memberi keterangannya ya, bahwa Rismon ya tahu Rismon berkunjung dan menyambangi rumahnya Jokowi, dan akhirnya ya
Roy Suryo CS memberikan keterangannya bahwa Rismond ini adalah pengkhianat. Roy Suryo CS akan melanjutkan ya untuk mengusut kasus ijazah Jokowi palsu ini. Dari sinilah kemudian terbongkar. Nah, dia nampaknya terjebak, Bang. Ketika beliau terjebak, beliau langsung live perlihatkan ini loh ijazah aku S2, S2, S2. Dilihatkan ijazahnya. Diperlihatkan. Nah, itu bukannya menjawab, justru semakin menegaskan bahwa Rismond Sianipar ini pemilik ijazah palsu. Karena ijazah pada umumnya Jepang itu harusnya warna kuning, kemudian huruf kanjinya itu tertata, dan nama rektor yang ada di tanda tangani itu seharusnya sudah rektor yang bukan tertera di karena apa di anunya itu, di ijazahnya. Semakin memperkuat bahwa ini orang pemalsu ijazah, dan banyak bukti-bukti, ya kan, banyak bukti-bukti. Nah, jujur informasi bahwa dia memalsukan namanya untuk melapor kepada Yamaguchi, kan biasa kalau pemerintah luar negeri yang memberikan beasiswa ada kontrak. Lo harus selesai sesuai waktu, jadwalnya, semesternya berapa, dan tugas-tugas harus selesai, kemudian studi selesai ya selesai juga. Nah, yang bersangkutan kayaknya mungkin DO, mungkin juga kemudian tidak selesai, dan akhirnya ditagih kan. Ditagih beasiswanya. Ya, beasiswanya kalaupun nggak dikembalikan, ya harus selesaikan studi Anda. Nah, Rismond nampaknya tidak mampu mengembalikan. Nah, informasi semakin kuat itu ketika Farhad Abbas berani menyampaikan di media nasional gitu. Ikannya palsu, bahkan sempat mengaku meninggal dunia untuk menghindari pengembalian uang dari beasiswa. Iya. Ya, aku udah tahu dari lama gitu. Cuma dan aku yakin sama dengan yang aku dapatkan, Bang Farhad juga mendapatkan dari pihak yang sudah mendatangi Yamaguchi Jepang. Di salah satu podcast ini membongkar bahwa ternyata ijazah Rismond Sianipar ini palsu. Kok bisa ya? Orang yang menuduh kepada Jokowi palsu, tapi bahkan dialah ya yang palsu. Kok bisa ya? Ternyata ijazah Rismond Sianipar ini palsu dinyatakan. Kalau memang betul ini ya ijazah Rismond Sianipar ini palsu, waduh ini sangat mengejutkan publik ya. Ini orang yang akan mengusut ya Joko Widodo, disangkakan ijazahnya palsu, ternyata dia sendiri ya yang palsu. Kalau seperti ini, waduh, ini maling, teriak maling. Bahkan ini Rismond Sianipar ini mengajukan RK ya, istilahnya berdamai lah dengan Jokowi. Makanya dia berani menyambangi rumahnya Jokowi. Ya. Waduh, ini sangat menggegerkan ya. Menggegerkan orang-orang yang ingin mengusut ijazah Jokowi palsu, bahkan dirinya sendiri yang palsu. Waduh, makanya kalau mau mengusut seseorang itu diharapkan bercerminlah kepada diri sendiri. Dan tujuannya untuk apa? Kalau emang tujuannya ingin diangkat menjadi ya, diangkat menjadi pejabat atau apalah, dikasih jabatan, itu tidak akan ya memberikan hasil. Terus ingin diiming-imingi apalah ya, uang atau apa ya, dengan tujuan itu akan mencoreng namamu sendiri, tidak akan berhasil ya. Ada juga kan ya, tidak diusah disebutkan lah namanya ya, yang dari kru ini juga ya, seorang pengacara. Dia juga menyambangi pihak Jokowi, bahkan dia sekarang tidak bergabung dengan Roy CS. Tadinya dia membenci, sekarang tidak lagi, bahkan menyanjung-nyanjung. Ini kan, aduh, ada apa ini sebetulnya ya, tidak konsisten. Kalau memang mau mengusut, usut, buktikan kepada publik ya, buktikan kebenaran itu ada ya. Kalau seperti ini publik tidak akan percaya lagi. Ini dibuat dagelan, dibuat mainan. Seperti mainan ini, seperti lelucon, usut mengusut ini. Kalau pada akhirnya minta maaf, dan bahkan ini sangat menggemparkan kalau seperti ini ya.
yang menuduh, bahkan yang menuduhnya sendiri, ya, yang punya ijazah palsunya. Aduh, ini sangat benar-benar, ya, publik dibuat terkecoh, ya, kalau seperti ini. Aduh, jangankan krunya, ya, ini publik pun dibuat, aduh, dibuat pusing lah kalau seperti ini. Kalau memang benar ijazah Jokowi palsu dan ini Roy Suryo CS, lanjutkan, buktikan kepada, ya, masyarakat yang sebenar-benarnya, ya. Jangan sampai terjadi dan terulang seperti ini lagi nih. Aduh, masyarakat kita akan bingung. Ya, akan bingung dengan keadaan seperti ini kalau seperti ini nih. Takutnya nanti ini dibuat mainan, ini serius atau tidak gitu kan. Aduh, pengusutan ini kalau seperti ini nih terjadi ini dengan Rismon Sianipar ini. Aduh, kasus yang sangat, ya, membuat masyarakat ini bingung pastilah kalau seperti ini. Teruskan kalau memang kalian akan membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu itu, teruskan buktikan kepada publik masyarakat kalau memang itu benar, ya. Jangan sampai dipermalukan ini seperti ini nih. Aduh, ini memalukan, dipermalukan ini, ya. Yang mengusut dan akhirnya dia sendiri maling, teriak maling kalau seperti ini nih.